Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua yang menonton. Pertama-tama, selamat saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade dan Bapak Anwar selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Seminar dan Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepatuhan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, dan Lingkungan Sosial terhadap Tingkat Pemanfaatan Layanan Fintech Lending Syariah di Jakarta. Dengan saya sendiri, Fabian Pradana, 2310 untuk NIM saya. Oke, mungkin saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Saya mengambil usulan penelitian ini based on fenomena yang terjadi dalam Indonesia, di mana kita yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, dengan angka 87% dari 240 juta jiwa yang ada di Indonesia beragama muslim, itu uh, masih tergolong cukup rendah untuk inklusi dan uh, literasi terkait keuangan syariah, dan perkembangan fintech di Indonesia juga berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet yang membuka akses layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, di mana indeks literasi keuangan syariah atau inklusi keuangan syariah itu masih jauh di bawah konvensional, fintech konvensional. Bisa dilihat di sini dengan angka 43,42% untuk inklusi keuangan syariah dan 13,41% untuk uh, maaf saya ralat 43,42% untuk literasi keuangan syariah dan 13,41% untuk inklusi keuangan syariah. Padahal peristiwa yang seharusnya menurut teori yang saya ambil, yakni Unified Theory of Acceptance dan End Use of Technology atau UTAUT, merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku penggunaan aktual suatu teknologi ditentukan oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Nah, di sini teori ini sudah menjelaskan banget terkait ekspektasi yang seharusnya dialami oleh bangsa Indonesia, di mana kemudian penggunaan seperti yang sudah dijelaskan tadi sudah berkembang pesat ya terkait peningkatannya. Jadi hal ini berlawanan dengan kondisi di lapangan, dan kondisi memfasilitasi juga meskipun teori sudah menjelaskan bahwa apabila ada kondisi yang memfasilitasi terkait teknologi yang digunakan, itu seharusnya sudah bisa meningkatkan dalam konteks ini literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Namun pada faktanya masih belum seperti itu. Oleh karena itu, novel selain hal tersebut, novelty dari usulan penelitian ini itu juga untuk menguji secara simultan terkait pengaruh kepatuhan syariah, lingkungan literasi keuangan syariah, dan lingkungan sosial terhadap pemanfaatan fintech lending syariah khususnya di Jakarta. Oke, baik. Kemudian ada tujuan penelitian di sini ya, dengan tujuannya tentunya untuk menguji di tiap variabel independennya apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya atau tidak. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan syariah secara parsial, menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah secara parsial, menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan sosial secara parsial, dan kemudian hipotesa tujuan keempat untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan syariah, literasi keuangan syariah, dan lingkungan sosial secara simultan terhadap tingkat pemanfaatan layanan fintech lending syariah di Jakarta. Oke, kemudian di sini ada teori dan hipotesis yang saya rencanakan, di mana di hipotesis pertama kurang lebih sama seperti tujuan pertama saya, yakni kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemanfaatan layanan fintech lending syariah. Begitu juga untuk hipotesa kedua dan hipotesa ketiga, di mana hipotesa kedua menggantinya menjadi variabel kedua yakni literasi keuangan syariah. Untuk hipotesa ketiga menggantinya menjadi
variabel independen lingkungan sosial yang tentunya sama-sama saya harapkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemanfaatan layanan fintech lending syariah. Dan yang hipotesa terakhir, hipotesa 4 itu gabungan dari ketiga hipotesa sebelumnya, yakni untuk kepatuhan syariah, literasi keuangan syariah, dan lingkungan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemanfaatan layanan fintech lending syariah. Kemudian di sini bisa dilihat kerangka penelitian yang saya miliki itu untuk X1, X2, X3 itu bisa memiliki masing-masing bisa diharapkan memiliki pengaruh positif kepada variabel Y-nya dan tentunya ketiga variabel independen tersebut bisa saya harapkan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen yakni tingkat pemanfaatan fintech lending syariah dengan tentunya berlandaskan teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Kemudian ada cara saya mengukur kredibilitas tiap variabelnya, di mana saya membagi tiap variabel menjadi 3 buah sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan di tiap sesinya. Jadi total per variabel ada 6 pertanyaan. Di mana untuk variabel Y saya mengindikasikannya dengan frekuensi penggunaan sebagai indikator pertama untuk nomor item 1 dan 2, intensitas keterlibatan untuk nomor item 3 dan 4, keberlanjutan penggunaan untuk nomor 5 dan 6. Kemudian di sini ada variabel kepatuhan syariah atau X1, mana indikator pertama itu kesesuaian dengan prinsip syariah di tiap pengguna penggunaan maupun pemrosesan maupun uh, operasional dari layanan keuangan fintech lending syariah tersebut untuk nomor 7 dan 8. Lalu ada transparansi akad di nomor 9 dan 10, pengawasan syariah di nomor 11 dan 12. Dengan tentunya diukur menggunakan skala Likert dengan SS atau sangat setuju itu yang paling tinggi poinnya. Di sini bisa dilihat 4 untuk sangat setuju, 3 untuk setuju, tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Oke, baik. Mungkin untuk literasi keuangan syariah maupun X2 ke saya itu saya indikasikan ataupun segmentasikan menjadi pengetahuan dasar keuangan syariah untuk nomor 13 dan 14, pemahaman akad dan produk syariah untuk nomor 15 dan 16, sikap terhadap keuangan syariah untuk 17 dan 18, lalu untuk X3 saya yakni lingkungan sosial yaitu pengaruh keluarga. Ini maksudnya influensi dari pihak keluarga terhadap responden apakah berpengaruh atau tidak itu di nomor 19 dan 20. Lalu ada pengaruh teman sebaya di nomor 21 dan 22, pengaruh komunitas untuk nomor 23 dan 24. Dan lagi-lagi menggunakan skala Likert sebagai uh, pengukurnya. Lalu di sini ada cara saya dalam meneliti ataupun metode penelitian saya, yakni saya mengambil sampel dan populasinya based on segmentasi yang sudah saya buat terlebih dahulu dengan berpacu pada muslim yang berdomisili di wilayah para warga muslim yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan tentunya pernah atau sedang menggunakan fintech lending syariah seperti peer-to-peer maupun SCF dengan tentunya guna menentukan sampel yang representatif dengan harapan tentunya beberapa kriteria-kriteria yang uh, sudah saya bagi ataupun sudah saya tetapkan melalui teknik purposive sampling itu bisa terwujud dengan kriteria-kriteria sebagai berikut, yakni dengan nomor 1, masyarakat muslim yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Nomor 2, berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dengan sebagai indikator legalitas usia dewasa dalam mengambil keputusan. Lalu tentunya pernah atau sedang aktif menggunakan layanan fintech lending syariah. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan metode data primer dengan cara saya menyebarkan kuesioner dalam bentuk G-form yang akan disebarkan secara online melalui grup-grup ataupun komunitas-komunitas yang nantinya akan saya cari. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan partial least squares
Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM, yang mencakup pengujian outer model melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas, serta pengujian inner model melalui R-square dan Q-square. Selain itu, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T dengan tingkat signifikansi 5%, dengan harapan teknik analisis data yang saya gunakan ini tidak hanya menghasilkan data yang kompeten, tapi juga reliable ataupun kredibilitasnya itu tidak dilakukan karena akan melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Untuk model regresinya sendiri, saya menggunakan yang umum, yakni Y sama dengan A ditambah kotangan 1x1, ditambah kotangan 2x2, ditambah kotangan 3x3, dan error, plus error. Oke, baik, mungkin cukup sekian usulan penelitian yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada perkataan yang menyinggung pihak manapun. Saya Dava Pradana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.